lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang laki-laki lahir bertentangan dengan hukum-hukum kehidupan. Orang ini hidup miskin dan dibesarkan dalam keadaan tidak terkenal. Perjalanannya tidak jauh. Hanya satu kali ia keluar negeri dalam pembuangan semasa kecilnya ke Mesir. Ia tidak punya harta dan pengaruh. Keluarganya sederhana dan bukan manusia-manusia terampil atau bergelar. Ketika masih bayi, ia telah mengagetkan seorang raja. Dalam masa kanak-kanaknya, ia membuat kagum para ahli kitab suci. Waktu menjadi dewasa, ia menguasai arus alam, berjalan di atas gelombang besar seakan-akan di atas jalan aspal, dan menenangkan laut menjadi tidur. Ia menyembuhkan orang tanpa obat dan tidak menarik biaya untuk pelayanannya. Ia tidak pernah menulis buku, akan tetapi semua perpustakaan di negara tidak dapat memuat buku-buku yang telah ditulis tentang dirinya. Ia tidak pernah mengarang lagu, namun ia menjadi tema lagu-lagu lebih dari jumlah total yang dapat dikumpulkan semua penulis lagu. Ia tidak pernah mendirikan sekolah, namun semua sekolah bergabung tidak bisa membanggakan jumlah muridnya sebanyak murid orang itu. Ia tidak pernah menyusun bala tentara atau menetapkan wajib militer atau meletuskan senjata. Walaupun demikian, belum pernah ada seorang pemimpin yang mempunyai relawan-relawati yang atas perintahnya membuat para pemberontak meletakkan senjata dan menyerah tanpa letusan peluru. Ia tidak pernah mempraktikkan ilmu jiwa. Akan tetapi, ia telah menyembuhkan lebih banyak orang yang patah hati daripada semua dokter jiwa. Sekali seminggu, roda-roda ekonomi menghentikan perputarannya, dan banyak orang ke perkumpulan-perkumpulan ibadat untuk menyembah dan menghormatinya. Nama-nama para negarawan termasyhur dari zaman Yunani dan Romawi kuno telah datang dan pergi. Nama-nama ilmuwan, filsuf dan teolog masa lampau muncul dan hilang. Namun nama orang ini semakin tersebar. Sekalipun waktu telah terbentang lebih dari 2000 tahun antara kita dan peristiwa penyalipannya, ia masih tetap hidup. Herodes tidak dapat membinasakannya dan kubur tidak mampu menahannya. Dia berdiri tegak di atas puncak tertinggi kemuliaan surgawi, dimaklumkan oleh Allah, dinyatakan oleh para malaikat, dipuja para kudus, dan ditakuti oleh setan sebagai Kristus yang hidup serta Tuhan dan penyelamat kita. Ia akan berada senantiasa bersama kita. Kita akan berada senantiasa bersama dengan Dia, atau kita bisa memilih senantiasa tanpa Dia. Saudari-saudara yang terkasih, ini adalah untayan puitis seorang penulis anonim. Jadi bukan karangan saya, jangan kagum pada saya. Ini untayan puitis penulis anonim tentang Kristus yang hidup, Kristus yang adalah puncak dari seluruh kisah keselamatan yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan tadi, yang menjadi raja atas seluruh hidupnya. Bagi penulis tersebut,
Yesus bukanlah tokoh dongeng yang hanya dikagumi, yang dipuja, dan ditempatkan setinggi mungkin sehingga tak terjangkau oleh tangan. Tidak. Bagi penulis tersebut, Yesus adalah seorang manusia yang pernah hidup, yang benar-benar ikut dengan kesedihan dan sukacita manusia, menangis dan tertawa bersama dengan orang-orang sekampungnya, yang bergurau bersama dengan anak-anak kecil yang datang mencarinya. Ia adalah manusia yang tahu bagaimana berbicara dan berbuat pada saat yang tepat. Ia manusia penuh cinta tulus yang membangkitkan cinta orang lain yang telah mati. Ia adalah cinta itu sendiri yang dipaku di salib. Tetapi memang ia akan menang karena cinta lebih kuat daripada maut. Karena telah mengalahkan maut, ia tidak pernah akan kalah lagi. Ia mampu memenangkan semua manusia lain yang percaya kepadanya dan dibaptis dalam namanya. Ia menjadi terang bagi orang yang dalam kegelapan. Ia menjadi jalan bagi kita yang tersesat. Ia adalah makanan bagi orang yang lapar dan minuman bagi orang yang haus. Ia adalah penghiburan bagi kita yang bersusah, karena ia tetap hidup di dalam hati manusia. Di dalam hati si penulis anonim, ia tidak mati. Inilah yang diwartakan oleh para malaikat kepada para wanita yang datang mencari Yesus, yang mau mengurapi jenazah Yesus. Yesus tidak mati dalam kubur. Herodes tidak mampu membinasakannya. Pilatus tidak mampu membunuhnya. Ia sudah bangkit. Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit. Saudari-saudara yang terkasih, kita mungkin seperti para wanita tadi. Mereka datang untuk melengkapi upacara untuk membalsam Yesus, karena kita tahu bahwa Yesus diurus dengan tergesa-gesa pada hari menjelang hari Sabat. Sebelum mereka jatuh pada hari Sabat, mereka sudah sampai di rumah. Hari Sabat tidak boleh ada orang Yahudi berkeliaran di luar, harus sudah masuk di rumah. Jadi proses penguburan Yesus itu dilakukan dengan sangat cepat, asal terlaksana, tetapi belum sungguh-sungguh sempurna. Dan wanita-wanita itu sekarang pagi-pagi datang untuk melengkapi, menyempurnakan semuanya, untuk menaburkan harum-haruman balsam pada jenazah Yesus, membuat sesuatu kepada jenazah yang telah beku dan mati. Itulah maksud dari perempuan-perempuan tersebut. Mereka bukan mencari Yesus yang hidup, mereka mencari Yesus yang mati. Dan kita pun mungkin mempunyai, sadar atau tidak sadar, tendensi yang sama, kecenderungan yang sama. Kita ingin membuat upacara yang indah bagi Yesus. Supaya apa? Supaya prosesnya sempurna. Demi apa? Kesenangan dan kepuasan hati. Kita tidak mencari Tuhan yang hidup. Kita senang upacara Ekaristi berjalan dengan lancar, meriah, lagu-lagu bagus, tidak ada yang salah notnya. Prosesnya berjalan dengan baik. Orang yang datang banyak, muka berseri-seri, sukses. Tetapi
Setelah ini apa? Tujuannya apa? Demi kesenangan kita, wah bagus. Demi nama baik gereja, bagus. Setelah ini apa? What next? Apa pengaruhnya untuk hidup kita? Apakah saya semakin terdorong untuk mengikuti apa yang telah dibuat oleh Yesus? Seperti yang dibuat oleh Yesus di Galilea, yang mengasihi orang, yang menyembuhkan orang, yang menolong orang, yang menghibur orang. Apakah kita juga menjadi seperti Yesus yang makin rendah hati, berusaha mengusir keangkuhan dan bahaya untuk menjadi pamer atas kebaikan hidup kita? Yesus tidak pernah pamer akan mukjizatnya. Ketika orang datang untuk menyembah dia berbondong-bondong untuk mengangkat dia menjadi raja, ia malah menyingkir, berhadapan dengan Allah dalam kesunyian, dalam keheningan, untuk tetap memfokuskan pelayanannya demi Tuhan, kehendak Tuhan, bukan demi kepopuleran dan ketenaran dan keuntungan dirinya sendiri. Apakah kita memang mengurangi mungkin kesombongan dan keangkuhan kita? Apakah hidup kita memang menjadi lebih penuh kasih, lebih mampu mengampuni, berpikiran lebih terbuka dan tidak hanya mau menang sendiri, saya yang paling benar, saya yang paling tahu segala-galanya? Bisakah menjadi kita lebih sabar terhadap kelemahan orang lain? Bisakah kita menjadi lebih setia dalam iman kita, setia dalam janji-janji kita? Apakah kita memang lebih terbuka, lebih PK, bukan menjadi masyarakat yang acuh tak acuh seperti yang saya katakan dalam beberapa hari yang lalu, orang yang cuek, saya tidak mau tahu urusan orang lain, yang penting urusan saya sendiri selesai. Jika kita masih terpaku pada hal-hal seperti ini, tidak berubah, kita seperti perempuan-perempuan yang tadi datang mencari Yesus yang mati, jenazah yang beku. Kita hanya mau mengharumi jenazah Yesus dan tidak membiarkan hidup Yesus meresap dalam hidup kita. Kita mencari Yesus yang mati dalam ibadat kita, dalam doa kita. Sebaliknya, jika tingkah laku kita, jika kejelekan kita, kekurangan kita bisa berubah karena peristiwa Paskah ini, karena perayaan yang kita rayakan, sungguh-sungguh kita ikuti dengan keterbukaan kepada Roh Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan sosial kita yang kita memang jalankan demi kemuliaan Tuhan, maka kita mencari Yesus yang hidup. Kita menemukan Yesus yang hidup, yang bangkit, bukan jenazah Yesus yang mati dan beku. Saudari-saudara yang tercinta, kita pengikut Yesus yang tidak hanya sekedar mengagumi Yesus dengan penuh keharuan. Kita semua dipermandikan dan dibaptis menjadi murid. Menjadi murid berarti mengikuti jejak sang guru. Bukan hanya sekedar menghafal kata sang guru, pengajaran sang guru, tapi menerapkan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Kita ingin sungguh menjadi sahabat Yesus, pelayan seperti Yesus menjadi pelayan semua orang. Kita ingin menjadi terang dunia,
seperti Yesus menerangi dunia yang gelap karena dosa ini. Malam ini kita membarui janji baptis kita kembali. Kita membarui tekad kita untuk mencari Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup mengubah sikap dan tingkah laku kita yang kurang baik menjadi baik, yang sombong menjadi rendah hati, yang mementingkan diri sendiri menjadi PK kepada kepentingan sesama, yang malas menjadi rajin, yang curang menjadi jujur. Dan bisa kita tambahkan apalagi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Inilah makna Paskah. Tuhan melewati, pesah. Biarlah Tuhan melewati hidup kita sekali lagi. Dan kita mengikuti jejak Tuhan. Berjalan di belakangnya. Menjadi semakin mirip dengannya. Bangkit bersamanya. Hidup bersamanya. Dan menghidupkan semua orang lain yang mati semangatnya. Selamat Paskah. Amin.